Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Kalba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang investigasi pinjol legal OJK Indonesia kepada nasabahnya yang menunggak. Nah, video ini saya terinspirasi dari grup Facebook Raja Kalba ya, ada yang upload seperti ini. Gitu. Langsung saja kita baca ya. Di sini alamat emailnya dari dikihardi@pundi.com. Jadi pinjolnya ada pundi gitu ya. Langsung saja kita baca. Investigasi terkait hutang Anda akan kami mulai hari ini. Ya, hutang yang terlambat tanpa ada penyelesaian ini akan kami pantau. Pastikan alamat Anda sesuai dengan KTP karena akan ada penagihan langsung dalam waktu dekat ini, entah di rumah ataupun tempat kerja Anda. Mohon kerjasamanya saat proses investigasi demi menghindari cara penagihan di tingkat yang serius. Mudah saja, intinya kembalikan atau bayarkan uang yang sudah Anda gunakan beserta ketentuan yang berlaku. Hari ini masih kami bantu. Jika hari ini masih tidak ada kepastian, maka di lain waktu akan kami tekan untuk memberi kepastian lebih lanjut pada alamat yang tertera pada identitas Anda. Terima kasih. Gitu ya. Jadi mari kita ketawain. Kenapa Bang harus diketawain? Akan saya jelaskan. Oke. Investigasi terkait hutang Anda akan kami mulai hari ini. Anda tahu arti investigasi? Kalau belum tahu, kita wajib tahu dulu apa sih arti investigasi. Jangan hanya karena ada kalimat yang asing di telinga kita, kalimat yang definisinya kita tidak paham, itu langsung cemas, panik, was-was, takut berlebihan. Jangan seperti itu ya. Harus kita cari tahu dulu definisinya. Apa sih arti dari investigasi? Kita ke Google, cari arti investigasi. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat, merekam fakta atau melakukan peninjauan, percobaan dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat dan sebagainya. Gitu ya, ini masih agak formal ya bahasanya ya, kita yang awam-awam ini apa gitu maksudnya. Nah, kita cari yang lebih simpel saja. Nah, investigasi secara umum adalah untuk memperoleh fakta dan kronologi kecelakaan, mencari akar penyebab dan menentukan tindakan perbaikan agar kecelakaan yang sama tidak terjadi kembali gitu. Jadi intinya investigasi itu memperoleh fakta gitu ya, kronologinya apa, mencari akar penyebabnya apa gitu, investigasi gitu ya. Ada DC pinjol yang mau investigasi, yang mau mencari fakta tentang keterlambatan pembayaran atau gagal bayar gitu ya. Jadi jelas investigasi itu DC ada pundi ini pengen mencari tahu apa sih, kenapa sih dia ini bisa terlambat. Nah, itu sebenarnya sudah bisa diketawain. Kita nasabah-nasabah pinjol yang tidak bisa bayar utang itu ya karena nggak punya uang ya. Masa gitu aja nggak ngerti gitu ya. Nonsense, bullshit ya, tidak masuk akal sama sekali. Ya, orang sudah nggak punya uang, ini mau dicari tahu alasannya kenapa orang ini nggak bisa bayar utang. Ya kan, apa nggak sia-sia? Apa nggak mubazir buang-buang waktu seperti itu? Ya, artinya apa kalau sudah seperti ini? Sebenarnya bukan bodoh sebenarnya, hanya untuk menakut-nakuti saja. Ya, DC pinjol, perusahaan pinjol sudah tahu kalau Anda tidak punya uang untuk bayar. Ya, tapi kenapa tetap diinvestigasi? Ya karena untuk menakut-nakuti Anda. Gitu. Jadi kedepannya para anggota grup Facebook Raja Galbay, para viewer Raja Galbay, kalau ada pinjol yang investigasi itu nonsens, jangan dipercaya. Oke ya, kita lanjut. Hutang yang terlambat tanpa ada penyelesaian ini akan kami pantau. Pastikan alamat Anda sesuai dengan KTP karena akan ada penagihan langsung dalam waktu dekat ini, entah di rumah ataupun tempat kerja. Pastikan alamat Anda sesuai dengan KTP. Nah, ini diketawain juga sebenarnya harusnya. Ya, karena kita mengajukan pinjol mengetahui lokasi kita melalui GPS pada saat pengajuan itu. Pinjol memiliki KTP kita, masih saja ingin memastikan alamat kita. Gimana bisa? Ya kan? Itu kalau mau ngomong kasarnya, orang sudah punya KTP-nya, sudah diambil titik lokasinya pada saat pengajuan, masih memastikan alamat saja. Ya bisa bangkrut perusahaan kalau seperti itu. Ya, kalau dari kacamata pengusahanya. Ya, perusahaan pinjol nggak tahu, tidak bisa memverifikasi KTP, tidak bisa memverifikasi alamat calon nasabahnya. Ya bangkrut kalau seperti itu. Ya, kan nggak mungkin seperti itu. Pinjol pasti tahu
KTP Anda asli, bisa diverifikasi, masuk datanya di Dukcapil, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, alasannya itu bukan untuk ingin mengetahui alamat Anda, tapi untuk menakut-nakuti Anda. Wong mereka sudah punya alamat Anda kok. Ya, tujuan utamanya itu tetap ingin menakut-nakuti Anda, karena pinjol itu adalah bisnis rasa takut. Ya, saya bilang begini lucu. Kalimatnya lucu, bisnis rasa takut. Pinjol kok bisnis rasa takut? Bener. Ya, siapa yang takut, dia yang akan hancur. Ya, kebanyakan nasabah yang takut. Ya, makanya banyak yang bunuh diri. Kenapa pinjol-pinjol ini masih berdiri? Karena masih banyak yang takut. Ya, masih banyak yang takut karena pinjol itu. Ya, kalau semua orang sudah tidak takut, ya aduh, ya buru-buru mau berdiri. Oke, lanjut ya. Nah, di sini DC-nya bilang mudah saja. Intinya kembalikan atau bayarkan uang yang sudah Anda gunakan beserta ketentuan yang berlaku. Jadi, mau diinvestigasi apa mau dikembalikan uangnya? Ya, kalau sudah diinvestigasi ya investigasi saja. Anda mau tahu kenapa nasabah nggak bayar pinjol? Ya, kenapa nasabah ini telat? Ya kan? Silakan investigasi. Nggak mau investigasi capek-capek. Karena bullshit investigasi-investigasi itu. Pengennya dikembalikan atau bayarkan uang yang sudah ada. Ya, awalnya saja investigasi. Ya kan? Tapi bawah-bawahnya mudah saja. Intinya kembalikan atau bayarkan uang yang sudah Anda gunakan. Itu intinya. Ya, mana ada investigasi-investigasi. Orang kalau sudah mau investigasi, ya jalankan investigasinya. Contohnya seperti ini ya. Anda misalkan ya, Anda bekerja di perusahaan A. Ya, bekerja di situ sebagai bendahara misalkan. Lalu Anda nyolong 150 juta. Gitu ya. Nyolong 150 juta di perusahaan Anda. Oke? Lalu kantor ini ingin menginvestigasi. Ya kan? Siapa yang nyolong, apa alasannya menyolong, mencuri uang itu? Perusahaan ini membawa pihak yang berwajib menginvestigasi semua karyawannya. Apakah perusahaan akan tinggal kembalikan atau bayarkan uang yang sudah dicuri itu? Lalu damai? Ya tidak bisa seperti itu. Nggak bisa, itu udah ada pihak berwajib. Ya, sudah ada konsekuensinya jika ketahuan siapa yang mencuri. Ya, tidak seperti DC pinjol ini mau investigasi tapi mudah saja, intinya kembalikan, bayarkan uang yang sudah Anda gunakan. Ya, kalau sudah dibayar nanti sudah beres gitu, tidak akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Nah, jadi intinya bagi Anda yang sekarang ditagih di tahun 2024 ada kalimat investigasi-investigasi, itu silahkan diabaikan saja. Ini ya, mari kita lihat para penghuni grup Facebook Raja Galbay. Ada yang bilang aman, itu dikirim semua ke semua nasabah yang Galbay sampai dianggap spam. Cerdas. Ya, dia mengetahui bahwa ini adalah email spam dari DC pinjol yang tidak berarti sampai masuk ke kategori email yang berbahaya atau email spam menurut Gmail-nya itu, menurut Google-nya itu. Ya, berarti kan ini kan kualitas dari emailnya aduh ya, sampah. Gitu, nggak usah dibaca gitu. Ini pinter ya. Pokoknya anggota grup Facebook Raja Galbay itu pinter-pinter. Ya, saya akan buktikan lagi ya. Aman ini ya, cuekin aja, bahasa template DC udah basi kalau yang udah lama Galbay pinjol. Nah, gitu ya. Anda kalau mau pinter ya silakan gabung di grup Facebook Raja Galbay. Nih ya, yang ini nih, tuh. Yang ini, tulisannya Raja Galbay tidak pernah membuka jasa joki pinjol dan lain-lain. Ini baru yang asli. Kalau yang gambarnya seperti ini ada singanya, itu palsu semua. Semuanya palsu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.